Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ilahi anta maksudi wa ridha kamadlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Allahumma sholli ala nabiyyin Hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma sholli ala nabiyyin Hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma sholli ala nabiyyin Hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa bikum fid dharain amin. Jurusan Syekh Abdul Qadir Jailani Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Dengan asma Allah yang maha pengasih maha penyayang, puja puji bagi Allah pembina semesta alam. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta aulia Allah dan para pengikut beliau dari dahulu sampai sekarang dan pada masa yang akan datang. Maka ini sekelumit manaqib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Semoga dengan diperingati dan dibacakan manaqib ini, yakni riwayat serta sejarah perjuangan Syekh Abdul Qadir Jailani, senantiasa Allah SWT melimpahkan karunia kepada kita sekalian, terutama kepada sahibul hajat, keselamatan dan keberkahannya. Semoga dimudahkan rezeki yang halal dan senantiasa kita dijauhkan dari malapetaka, mara bahaya, dan selalu dilimpahi keselamatan, kesejahteraan dalam keridhaan Allah yang Maha Esa. Semoga Allah menerima segala niat dan maksud kita. Semoga dimudahkan urusan kita, baik yang berhubungan dengan dunia dan akhirat. Amin 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 ya rabbal alamin. Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani diantaranya: Manqabah ke-6, Syekh Abdul Qadir bersama Nabi Khidir di Irak. Pada waktu Syekh Abdul Qadir memasuki negara Irak, beliau ditemani oleh Nabi Khidir alaihissalam. Pada waktu Syekh belum kenal bahwa itu Nabi Khidir alaihissalam, Syekh dijanjikan oleh Nabi Khidir tidak diperbolehkan mengingkari janji, sebab kalau ingkar janji bisa berpisah. Kemudian Nabi Khidir alaihissalam berkata, "Duduklah engkau di sini." Maka duduklah Syekh pada tempat yang ditunjukkan oleh Nabi Khidir alaihissalam selama 3 tahun. Setiap tahunnya Syekh dikunjungi oleh Nabi Khidir alaihissalam 1 kali sambil berkata, "Janganlah engkau meninggalkan tempat ini sebelum aku datang padamu." Dari kesimpulan ini, Syekh dijanjikan oleh Nabi Khidir tidak diperbolehkan mengingkari janji, sebab kalau ingkar janji bisa berpisah. Kalau Syekh Abdul Qadir bisa ingkar janji terhadap Nabi Khidir, bisa berpisah. Begitu pula dengan kisahnya Nabi Musa dengan Nabi Khidir bisa berpisah. Apalagi kita mendahului takdir dalam mencari pasang hidup. Bukankah jodoh itu disediakan sebelum manusia dilahirkan dunia? Sebab jodoh itu rahasia Tuhannya. Wala harfun wala sautin, tidak berhuruf dan tidak bersuara. Kalau Syekh Abdul Qadir Jailani berguru pada Nabi Khidir, tentu kita harus berguru
Karena Rasulullah SAW bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin." Wajiblah menuntut ilmu bagi muslim, laki-laki maupun perempuan. Dan jadi kita dituntut untuk menuntut ilmu, baik itu ilmu syariat maupun ilmu ma'rifat, thariqah itu, tasawuf itu, seperti tasawuf. Jadi dengan tasawuf itu akhlak, sekaligus supaya tidak sibuk melihat kekurangan orang lain, karena kita punya kekurangan. Melihat seorang perempuan itu dosa. Kalau kita tidak lepas dari dosa, pantaskah kita melakukan gosip? Bukankah gosip itu rahasianya Allah Ta'ala? Al-insanu sirrik wa ana sirruhu. Manusia adalah rahasiaku dan aku adalah rahasianya. Oleh sebab itu jangan pernah gosip. Sejatinya orang yang melakukan gosip dia adalah orang yang sok suci, meskipun dia melaksanakan sholat yang 5 waktu dan puasa itu, walaupun menjalankan syariat Islam. Karena kita bukan nabi, jadi tidak lepas dari dosa. Jadi tujuannya tasawuf itu paling utama supaya tidak melihat kekurangan orang lain. Jadi kalau kita mengenal dirinya sendiri, pasti kenal Tuhan. Jika kenal Tuhannya, pasti dia kenal wali Allah. Jika dia kenal wali Allah, tentu dia akan mengenal jodohnya sendiri. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Maka kalau tidak ada Tuhan kecuali Allah, maka yang berhak menentukan jodoh itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan ditentukan sendiri. Apalagi kita minta bantuan dukun, tebak-tebakan. Kalau tebak-tebakan itu bisa tebak-tebakan seperti primbon, itu kan tebak-tebakan. Apalagi kasapnya permintaan seperti letre, itu belum tentu benar. Hal itu yang menyebabkan perpisahan dalam menjadi pasangan hidup. Karena kita sebelum dilahirkan di dunia ini sudah ada jodohnya masing-masing. Jadi tidak bisa dilihat baik atau buruk, karena jodoh itu tergantung takdir. Yang mengetahui takdir seseorang hanya Allah Ta'ala dan kekasihnya yang diberi izin, yaitu wali Allah. Karena apa? Al ulama warasatul anbiya, ulama adalah penerus Rasulullah. Jadi bukan hanya menerusi nasab seperti Habib gitu, tapi ilmunya sekaligus diwarisi dan akhlaknya itu. Oleh sekian, hanya ini yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan, semata-mata atas kehilapan saya dan kelemahan atas kekurangan saya, karena tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna. Hanya ini, wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.